Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun. Saya yakin akan banding, tapi akan ada lobi-lobi apa di balik dinding di luar pengadilan? Mari kita bahas. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hasto jelas tidak dikriminalisasi. Tapi kalau dipolitisasi, ya saya pikir untuk politikus, hal seperti itu sangat mungkin untuk terjadi. Dia menyamakan dirinya seperti Tom Lembong. Saya tidak setuju dengan hal itu. Tapi tentu saja ini ada di keranjang yang berbeda. Kita akan bahas nasibnya. Akankah tetap 3,5 tahun? Atau akan berkurang? Atau jangan-jangan malah ditambah karena akan ditemukan bukti baru. Mas Denny Darko, Hasto Kristianto lagi-lagi mengungkapkan statement yang luar biasa, menggemparkan setelah vonisnya 3,5 tahun penjara. Beliau ini bilang pada akhirnya dia sudah dapat bocoran dari dalam tahanan. Tahanan bahasanya kan sebelum divonis itu. Iya, tahanan. Iya, tahanan. Dirinya akan divonis 3,5 tahun sampai 4 tahun lamanya. Makanya beliau juga sudah melakukan tindakan pencegahan, mitigasi ataupun preventif. Dia akhirnya memutuskan untuk mendaftar S1 hukum dan berniat untuk menjadi lawyer nantinya jadi kayak seolah-olah dia ini dipolitisasi dan dia akan menjadi penegak hukum, pembela kaum-kaum yang lemah. Apalagi dia merasa sejatinya dirinya ini memang tidak pantas untuk vonis 3,5 tahun penjara itu. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Sebenarnya agak nyambung ya dengan dia kuliah lagi, karena tentu saja kita tahu bahwa kuliah mengerti tentang teori dan sampai akhirnya bisa mempraktekkan apa yang diteorikan. Kuliah saja S1 harusnya 4 tahun. Terus kemudian magang itu 2 tahun. 6 tahun dari sekarang ya Pak Hasto sudah kembali menjadi politisi lagi. Dan saya kira itu hanyalah sebuah narasi, perang narasi di ruang publik untuk menunjukkan bahwa dan menegaskan bahwa dia ini dikriminalisasi, yang pada kenyataannya kalau menurut saya bersama dengan kepolisian menduga ini bukan kriminalisasi, tapi memang ada kesalahan yang dilakukan. Tapi jika ternyata kasus ini diutamakan terus kemudian diangkat di saat yang ditentukan dan dibarengkan dengan satu hal yang lainnya, maka saya pikir politisasi jelas ada. Tapi kan untuk seorang politikus hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang akan mereka selalu hadapi. Pada akhirnya Pak Hasto ini selalu membahas dirinya ini dikriminalisasi bukan dipolitisasi. Jadi maksudnya dia mencium memang aroma-aromanya banyak kejanggalan lah di dalam persidangan. Termasuk dia sudah pembelaan diri bahwasanya aliran dana itu yang dia terima itu dari Harun Masiku. Cuman maksudnya seolah-olah itu tidak didengar hakim. Ya pada akhirnya beliau divonis 3,5 tahun, tapi kan kita nggak bisa bilang ini hanya politisasi belaka di saat kita lihat politik panggung belakangnya. Kemungkinan besar dengan Mas Hasto ditahan begini, apakah berarti ada kegagalan negosiasi untuk mengajak PDIP bergabung dengan koalisi? Saya pikir iya, dan ini muncul itu dari sisinya Bu Mega yang mungkin belum agree dengan tawaran yang disediakan oleh Pak Prabowo. Dan hal seperti ini kita sulit untuk menutup mata atau tidak pura-pura nggak tahu. Seperti daerah saya kan di Tulungagung nih, di Jawa Timur. Di periode yang lalu, Arteria Dahlan itu ada di tempat saya sana. Terus kemudian dia mengalah dan diberikan kepada Romi Soekarno, yang kita tahu sebelumnya adalah seorang disc jockey dan ya pengusaha yang kita nggak pernah mendengar sepak terjangnya selain dia menjadi keponakan dari Bu Megawati Soekarno Putri. Kalau saya tidak keliru di sini. Maka kita akan tahu bahwa praktik untuk meminta orang yang memenangi ini untuk memberikan seseorang suara di bawahnya, ini kan sesuatu yang ya memang mereka lakukan hingga kini. Dan dalam politik, hal seperti itu terus terjadi. Semisal kemarin itu politikus yang mantan PSI, Guntur Romli, yang mengatakan logo gajah dipilih karena kan mirip dengan sepak bola gajah yang semuanya sudah diatur. Sama seperti kemenangan Kaisang yang ya diatur karena dia adalah putra Pak Jokowi, yang mana ya sulit untuk tidak setuju saat orang-orang yang menjadi simpatisan PSI ini mengatakan apa bedanya dengan PDIP yang dari dulu ketua umumnya terus-menerus Bu Mega. Bahkan setelah melalui satu proses yang dianggap aklamasi yang ternyata ya terus menghasilkan Bu Mega terus seperti itu. Nah maka kan dalam politik sesuatu itu menjadi salah saat itu tidak menguntungkan kita. Dan sesuatu itu akan menjadi benar saat itu menguntungkan kita. Nah, perbedaannya adalah kali ini Pak Hasto
atau Mas Hasto ini ada di seberang pihak pemerintahan. Kalau berbicara tentang statement Pak Hasto yang sekiranya saya juga melihatnya rada menarik ya. Karena statement Pak Hasto ini ada yang mengungkit-ungkit tentang kalau begini caranya, maksudnya kaum-kaum lemah seperti dirinya dan Pak Tom Lembong yang memang merasa dikriminalisasi ini tidak bisa mendapatkan keadilan, maka memang pada akhirnya hukum ini digunakan oleh para penguasa yang sekarang berkuasa. Says who? Kata seorang politikus yang meminta orang yang memenangi pemilihan untuk memberikan kursinya kepada orang di bawahnya. Nah, dalam hal ini, melihat relasi yang ada, orang yang dipaksa ini, yang kader PDIP wanita yang ditemui di Singapura ini kan orang yang lemah. Dipaksa oleh seorang sekjen agar dia memberikan kursinya kepada orang yang di bawahnya, yaitu Harun Masiku. Maka ini kan jadi ironi. Saya katakan yang tadi saya katakan, sesuatu ini menjadi salah, baik secara kacamata hukum dan itu bisa dicari, atau kacamata lainnya saat ini tidak menguntungkan kita atau rekan politik kita, dan menjadi benar jika saat itu menguntungkan rekan politik atau diri kita sendiri. Maka sulit untuk mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh beliau ini adalah sebuah hal yang berlaku adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan jika akan dikatakan bahwa hukum dijadikan instrumen kekuasaan, saya pikir bukankah dari dulu juga ada kesan seperti itu. Maksudnya pada akhirnya juga kalau kita bilang, walaupun Mas Hasto ini bahasanya bukan dikriminalisasi menurut Mas Memang Deda. nggak dikriminalisasi, dia hanya dipolitisasi saja. Oke. Tapi apakah hukuman 3,5 tahun ini menurut Mas Denny Darko ya sesuai nggak dengan apa yang mungkin kesalahan yang Mas Hasto buat atau seperti apa? Gitu? Saya pikir ini sebuah tawar-menawar ya. Dan kalau seperti ini kita akan bisa menarik mundur, artinya Bu Mega selama ini yang sudah menerima tawaran dari Pak Prabowo tapi belum jawab. Sama seperti kita mengirimkan satu barang. Penjual memberikan harga 1 juta, kita pengennya 600.000. Kan nggak mungkin terus ujuk-ujuk meminta harus mengikuti penawar. Atau orang yang merasa bahwa ini harga barangnya itu harganya nggak sampai 1 juta kan nggak mau membayar 1 juta. Maka saya melihat ini sepertinya Pak Prabowo sudah memberikan sebuah tawaran tapi Bu Mega ini tidak segera menjawab. Nah, menunggu apa yang terjadi. Nah, dengan 3,5 ini sebenarnya adalah tawaran yang diberikan kepada beliau. Ini secara pragmatisme, melihat panggung belakang perpolitikan, ini adalah sebuah tawar-menawar yang ditujukan kepada Bu Mega untuk segera menerima tawaran. Atau kalau tidak, ya sudah, maunya berapa. Maka akan dilakukan banding. Dan di banding itu, pasti akan ada penurunan masa tahanan. Nah, masa tahanannya tentu saja pasti akan turunnya itu juga nggak langsung 3/4-nya. Dia bisa saja akan turun ke 1,5 tahun atau 2 tahun, dipotong setengah tahun, itu yang akan terjadi. Yang artinya kita akan sulit untuk tidak mengaitkan. Dan di sini saya lihat kesamaannya dengan kasus Tom Lembong adalah menahan orang, membuat mereka ini diam di satu tempat, tidak ikut dinamika perpolitikan selama kepemerintahan Prabowo dan Gibran. Jadi artinya, ya monggo silahkan tunggu di sudut lapangan, sementara proses perpolitikan ini terjadi. Dan 3,5 tahun, artinya kan kalau sekarang berarti di 2028 menuju 2029, artinya ya penggalangan kader, upaya untuk melakukan lobby-lobby, itu tidak bisa dilakukan oleh sekjen partai, dan sekjen partai otomatis harus diganti. Cuman kalau kita bilang ya, Pak Tom Lembong kemarin kan dengan teori Mas Denny Darko untuk kalau kita bilang menghalangi Mas Anies untuk... Nah, ini juga menghalangi Bu Mega. Apakah ini juga bisa kita bilang ini langkah bisa menghalangi PDIP untuk juga bersaing nanti di 2029 jika memang Bu Mega pengen tetap stay di oposisi ya? Saya kira ya iya. Salah satunya seperti itu. Jadi mungkin yang diinginkan di sini adalah jika ternyata memang Bu Mega masih tetap menginginkan jabatannya, paling nggak lakukan ini dengan sebuah langkah yang memang terkoordinasi dengan orang-orang yang lainnya. Karena saya selalu dan sekali lagi ingatkan, ini semua terjadi karena ujuk-ujuk Bu Mega itu mengangkat Pak Mahfud dari jadi wakilnya Mas Ganjar. Dan ini semua merusak semua janjian dan juga kalkulasi yang ada. Dan ini adalah sebuah upaya agar nggak ujuk-ujuk yang Putri ini melakukan satu hal yang di luar dugaan nanti. Dengan vonis Mas Hasto sendiri, apakah ini kan sebenarnya desas-desus sudah cukup nyaring terkait Kongres PDIP? Yang katanya Agustus nanti. Betul, berarti ini tinggal menghitung
Bulan aja ya, bulan. Saya pikir ini juga nih, 2 kartu keluarnya seperti ini, maka bisa saja ini ditunda Lagi. Karena mereka pasti akan perlu sebuah koordinasi, semua harus dikumpulkan. Karena Mas Hasto ini figur yang sangat kuat. Dia adalah, ya mungkin kalau boleh kita bilang, perpanjangan tangan dari Bu Mega. Anak pertamanya Bu Mega itu bukan Mbak Puan atau Mas Nanda, tapi ya Mas Hasto. Dan ini sesuatu yang sudah nampak jelas. Maka jika si anak Barep ini tadi tertangkap, maksudnya ditahan di sini, tentu saja akan perlu sebuah pengondisian yang akan lebih rumit daripada sebelumnya. Dengan kondisi saling mencurigai di dalam partai. Maksudnya gimana tuh dengan kondisi saling mencurigai di dalam partai? Ya karena kan Mbak Puan dengan fraksinya memiliki warna yang tersendiri, berbeda dengan Mas Nanan. Dan Bu Mega tentu saja merespon ini kan harus merespon dengan kondisi yang real time. Dan real time terkadang itu salah kalkulasi jangka panjang. Yang menghasilkan apa yang kemarin itu terjadi. Di luar salah dan benar, kekalahan PDIP dalam pemilihan presiden ini adalah kesalahan politik. Kesalahan langkah politik yang jelas. Harusnya semuanya bisa diantisipasi. Harusnya ada lobby-lobby yang akan bisa mempertemukan mereka ini akan bersepakat di mana. Karena memang sedianya politik ideologi ini sudah lama ditinggalkan. Dan pembagian kekuasaan adalah demokrasi yang hakiki. Kalau PDIP juga tidak kunjung menyerah dengan ditahannya Mas Hasto ini dan tidak mau bergabung dengan koalisi, berarti kalau kita bisa bilang Pak Prabowo sendiri sudah mengamankan dirinya untuk 2 periode ke depan, itu bisa seperti itu? Tentu saja. Dan saya pikir Pak Prabowo setiap nafasnya itu menuju ke arah sana. Maka apapun yang dilakukan dengan merangkul semuanya, menahan langkah catur orang-orang yang akan dianggap mengganggu, ini adalah cara yang terbaik. Dan kalau ini dianggap salah, saya pikir dalam perpolitikan nggak ada yang keliru. Karena lawan ini akan bisa menghalangi kita. Dan kita kan tidak tahu cara mengukur lawan yang sebenarnya. Sejurus dengan apa yang terjadi dengan Tom Lembong, maka bisa kita artikan Anies Baswedan ini memang sangat berbahaya untuk mereka. Dan ini harus dihalangi dengan segala cara. Kita tapi di episode sebelumnya juga sempat bahas tentang umur PDIP. Kok umur? Iya, pokoknya PDIP ini tidak akan bisa bernafas lega atau tenang di saat Mas Hasto ini masih dalam kondisi tidak bergerak, tangan dan kaki terikat. Apalagi sekarang sudah vonis. Akankah kekacauan yang sebelumnya kita sudah bicarakan ini akan kemungkinan dalam waktu dekat terjadi di dalam tubuh PDIP? Ya, saya pikir pasti akan terjadi. Karena kemarin pun Bu Mega itu gagal menunjukkan gertakannya. Kalau sampai Hasto nanti akan ditahan atau sampai divonis, saya akan datang. Beliau nggak datang. Dan ini tentu saja, seandainya ini adalah satu perkumpulan mafia. Mafia ini bosnya ini dianggap udah nggak bisa menghandle apa yang ada di lapangan. Dan kekejaman itu memang kadang-kadang bukan kekejaman ya, ketegasan, berani mengambil langkah, mengambil oposisi itu memang diperlukan. Dan nyatanya sekarang ini walaupun PDIP di sini tetap ada, tapi kan mereka ini nggak menunjukkan oposisi atau bergabung. Dengan Kongres juga kayaknya bakal ditunda kembali, terus habis itu Mas Hasto juga udah divonis sekarang 3,5 tahun. Kita masih bisa bilang nggak sih masih ada kesempatan PDIP untuk bergabung ke koalisi walaupun kecil, maksudnya kesempatannya itu kecil sekarang ini, semakin kecil dan semakin kecil. Bu Mega harus mulai melupakan rencana yang kemarin itu terjadi. Jadi kalau saya kira ini sudah dalam kondisi yang harus benar-benar membuat sebuah rencana yang baru. Rencana yang tidak melibatkan dahulu Mas Hasto Kristianto di situ. Dan kalau memang harus memilih antara oposisi dan tidak, saya menyarankan nggak usah oposisi. Karena Wong Jawa bilang itu bundas kabeh, sudah babak belur. Dan saya menyarankan untuk sebaiknya ngobrol dengan Pak Prabowo, apa yang memang harus dilakukan. Memang sulit untuk tidak mengaitkan, artinya pemerintah menggunakan hukum untuk memaksakan, tapi kan perpolitikan ini kan kita nggak pernah tahu dan hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Walaupun mungkin kita akan bilang hukum ditegakkan dan segalanya, saya yakin tidak ada kriminalisasi. Tapi saat seorang pejabat politik menjabat lebih dari 1 tahun, itu saja sudah bisa memberikan daftar hitam kejahatan yang dianggap jahat ya di mata politik yang akan bisa diproses dan diperkarakan. 1 tahun aja pasti sudah banyak hal-hal yang
dianggap salah memberikan prosedur, salah menjatuhkan keputusan. Ngelongkap Ya. secara peraturan. Nggak, cuma kalau kita bisa bilang, ini pertanyaan terakhir. Jika memang pada akhirnya Bu Mega tidak menyerah, maksudnya tidak menyerah, ya udah gue nggak mau gabung koalisi lah, wo gitu misalkan ya. Pada akhirnya akankah justru Bu Mega ini, PDIP akan segera kongres dan Mbak Puan gantikan Bu Mega, atau Saat Bu Mega memutuskan untuk oposisi, maka partainya akan kempes seketika. Karena mereka semua akan segera bergabung pada PSI yang baru. Karena orang-orang ini itu adalah orang-orang yang perlu aspirasi mereka tersampaikan. Dan di era sosial media seperti sekarang, dengan semua hal yang saling terkoneksi, menjadi oposisi bukan hal yang menguntungkan. Dan ini sesuatu yang saya pikir Bu Mega tahu, dan karena ketakutan itu, Kongres terus ditunda. jadi Jokowi berhasil menggembos di PDIP pada itu? Saya kira kalau dibilang berhasil atau tidak, Jokowi hanya melakukan sesuatu yang dipicu oleh Bu Mega. Dan Jokowi belum terlihat akan berhenti, kecuali Bu Mega akan berhenti. Apakah kalian setuju dengan analisa yang tadi saya paparkan? Dan apakah nantinya Bu Mega dan Pak Prabowo akan membuat kesepakatan yang pada dasarnya itu yang saya duga jadi inti dari pengadilan Hasto Kristianto. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.